Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Sehingga kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Selasa 29 Juli 2025. Saat ini saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kami terus merasakan kasih dan setiamu menjadi bagian kehidupan kami. Dari waktu ke waktu Engkau Tuhan begitu baik dalam berkat-berkat-Mu dan karya selamat-Mu yang terus teralami bagi kami semua. Kami bersyukur untuk hari yang boleh kami nikmati oleh karena kemurahan-Mu. Dan saat ini lagi, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan menolong kami semua dimanapun kami berada. Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu, tapi juga kami terus didorong untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kelima. 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kelima ditulis seperti ini. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam dunia yang penuh dengan penilaian berdasarkan pencapaian, status sosial, dan kekayaan materi, konsep kelayakan menurut Allah sangatlah berbeda. Allah tidak melihat gelar, posisi jabatan, atau jumlah harta yang kita miliki. Dia melihat hati yang tulus, iman yang teguh, dan ketaatan yang dibuktikan dalam hidup. Penderitaan yang dialami jemaat Tesalonika karena iman mereka justru menjadi bukti keaslian iman mereka dan tanda bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah yang sejati. Paulus dengan penuh keyakinan menyatakan hal tersebut kepada jemaat Tesalonika. Bacaan Alkitab kita hari ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang kedaulatan Allah dalam menentukan siapa yang layak menjadi warga kerajaannya. Kelayakan ini bukan didasarkan pada prestasi atau kebaikan manusia, melainkan pada keadilan penghakiman Allah yang sempurna. Jemaat Tesalonika yang sedang mengalami penderitaan justru dinyatakan layak karena ketabahan mereka dalam iman. Kelayakan menjadi warga kerajaan Allah tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia, melainkan merupakan pemberian kasih karunia Allah. Namun demikian, kelayakan ini dimanifestasikan melalui cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika kita menghadapi tantangan dan penderitaan karena iman kita, hal itu justru membuktikan bahwa kita benar-benar adalah milik Allah. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita yang diuji melalui penderitaan akan semakin murni dan bercahaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita merenungkan sikap kita ketika menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Apakah kita tetap teguh dalam iman ataukah kita mulai mempertanyakan kebaikan Allah? Jemaat Tesalonika mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan yang dialami karena iman justru menjadi bukti bahwa kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Ini bukan berarti kita harus mencari-cari penderitaan, tetapi ketika penderitaan itu datang karena kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita dapat menerimanya dengan sukacita.
Ingatlah bahwa status sebagai warga kerajaan Allah adalah keuntungan tertinggi yang kita peroleh dari Allah. Tidak ada kehormatan duniawi yang dapat menyamai kedudukan ini. Biarlah setiap hari kita hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang layak. Bukan karena jasa kita sendiri, tetapi karena kasih karunia-Nya yang melimpah. Hiduplah dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan yang kudus akan identitas rohani kita yang mulia ini. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami semua. Kami percaya bahwa melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan bahwa ketika kami dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah, itu bukan karena usaha kami tapi semata karena kasih setia Tuhan. Maka mampukanlah kami untuk tetap beriman dan setia apapun situasi dan keadaan hidup kami. Dalam penderitaan sekalipun, iman kami akan tetap teguh di dalam Engkau. Oleh karena itu, biarlah firman ini akan terus mengarahkan langkah hidup kami, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau, Tuhan dan Allah kami. Sambil memohonkan berkat-berkat-Mu menjadi bagian kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Engkau memberi kami umur panjang, sehat, kuat, kemampuan untuk melaksanakan tugas, kerja, usaha dan perjuangan-perjuangan hidup kami. Kami percaya dalam setiap perjuangan bersama Engkau, ada berkat-berkat yang boleh kami raih bagi hidup pribadi dan keluarga kami masing-masing. Karena itu setiap ucapan syukur kami persembahkan kepadamu, kiranya berkenan kepada Engkau Tuhan. Tapi juga setiap pergumulan-pergumulan hidup kami apapun bentuknya, kami percaya akan pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Tuhan, tuntunlah kami menapaki hari-hari hidup kami dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ini kami yang bersyukur dan bermohon. Kami berdoa kepadamu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Yang ingin memberi persembahan, silakan melalui barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.